warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang faktor ekonomi dalam pernikahan ini pada masyarakat Sasak Lombok di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, perkenalkan dulu, ada saya, Wajihan dengan NIM 150-222-0242. Ada saya Nisa Amelia Putri dengan NIM 150-222-0307. Ada saya Safira Clara dengan NIM 150-322-336. Dan saya Farid Muhammad Batiar dengan NIM 150-222-3218. Yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Di slide pertama ada definisi pernikahan dini. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Karena minimum usia pernikahan menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Di Nusa Tenggara Barat, pernikahan di bawah umur atau disebut juga dengan pernikahan dini dikategorikan masih tinggi bila dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Angka pernikahan usia dini di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi se-Indonesia, bahkan Nusa Tenggara Barat nomor 2 setelah Jawa Barat. Faktor utama hal ini terjadi dikarenakan ekonomi keluarga. Selanjutnya ada statistik pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Nusa Tenggara Barat, Dr. Andes Wismaningsih mengungkapkan angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat di posisi nomor 2 di Indonesia dengan persentase sementara 16,59%. Jumlah ini ujarnya masih terus berubah karena masih akan dilakukan pendataan hingga akhir Desember 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adias. Oke teman-teman, jadi selanjutnya ada faktor ekonomi keluarga. Nah, yang pertama itu ada kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak-anak karena mereka tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Nah, ternyata banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam situasi seperti ini, biaya pendidikan menjadi beban yang sangat berat bagi keluarga tersebut. Yang kedua, harapan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik menjadi alasan lain untuk terjadinya pernikahan dini, di mana orang tua seringkali berharap bahwa dengan menikah, anak perempuan mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mampu melarikan diri dari lingkaran kemiskinan. Faktor yang ketiga yaitu untuk meringankan beban orang tua, di mana anak perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua juga berharap bahwa dengan menikah, anak perempuannya akan menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung kepada mereka. Nah, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus di mana pernikahan dalam konteks seperti ini dipandang sebagai jalan keluar bagi keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk faktor ekonomi keluarga. Beberapa faktor ekonomi yang mungkin mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak mereka selama pandemi ini dapat meliputi sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah banyak keluarga mengalami ketidakstabilan ekonomi selama pandemi ini. Akibatnya, banyak keluarga mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk biaya pendidikan untuk anak-anak mereka. Nah, hal ini itu termasuk ke dalam ketidakstabilan ekonomi, di mana banyak keluarga memiliki ketidakstabilan ekonomi selama pandemi ini. Banyak pekerjaan yang hilang dan terpengaruh secara negatif. Bisnis mengalami penurunan pendapatan, dan beberapa sektor ekonomi mengalami tekanan yang berat. Akibatnya, keluarga mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk biaya pendidikan untuk anak-anak mereka. Pandemi ini juga menciptakan ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Dalam situasi seperti ini, keluarga mungkin berusaha menikahkan anak mereka sebagai strategi untuk memastikan kestabilan atas keselamatan finansial mereka di masa depan. Nah, untuk faktor yang kedua ini, kata kuncinya terdapat di ketidakpastian masa depan. Banyak keluarga yang khawatir tentang keberlanjutan pekerjaan atau bisnis mereka, serta ketidakpastian ekonomi jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, keluarga mungkin berusaha untuk menikahkan anak mereka sebagai strategi untuk
memastikan kestabilan atau keselamatan finansial mereka di masa depan. Nah, kami menemukan sebuah contoh kasus di mana terdapat Ahmad Rizal, seorang pelajar SMK di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menikahi 2 gadis dalam kurun waktu 1 bulan. Di salah satu berita yang kami baca, adapun alasan pernikahan yang dilakukan oleh Ahmad Rizal ini dipengaruhi karena beberapa faktor, antara lain pendidikan, keluarga, dan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahri. Nah, kalau didasarkan oleh faktor perekonomian yang tadi dijelaskan sama Adias, ini tuh didukung sama teorinya salah satu filsuf yang berfokus di ekonomi, yaitu Amartya Sen, yaitu seorang filsuf yang lahir di India, yang telah berkontribusi besar dalam berbagai bidang, terutama dalam teori kesejahteraan, pembangunan manusia, dan kemiskinan. Nah, ada nih beberapa teori yang dikemukakan sama dia yang mendukung banget sama materi-materi sebelumnya. Yang pertama adalah pendekatan kemampuan. Sen memandang kemiskinan sebagai pembatasan kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang mereka nilai penting. Oleh karena itu, upaya mengurangi kemiskinan haruslah berorientasi pada peningkatan kemampuan individu, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah ketimpangan dan ketidaksetaraan. Dia berargumen bahwa dalam masyarakat yang tidak setara, akses terhadap sumber daya dan peluang tidak merata yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus mencakup tindakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir adalah peran pendidikan dan kesehatan. Amartya Sen menyoroti peran penting pendidikan dan kesehatan dalam menangani kemiskinan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah peran pendidikan dan kesehatan. Amartya Sen menyoroti peran penting pendidikan dan kesehatan dalam memerangi kemiskinan. Ia berpendapat bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai dapat memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk keluar dari kemiskinan. Menurut Sen, investasi dalam manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan langkah penting dalam mengatasi kemiskinan jangka panjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara. Oke, tadi sebelumnya udah dijelaskan mengenai statistik pernikahan dini yang ada di Lombok. Terus juga udah dijelaskan tentang tokoh Amartya Sen yang membahas tentang kemiskinan dan perekonomian suatu negara. Nah, kita mau masuk ke analisis nih. Nah, yang pertama itu kita menganalisis dari teorinya Amartya Sen sendiri. Yang pertama adalah kemiskinan dapat menjadi pembatasan bagi individu dalam mencapai tujuan mereka. Dalam banyak kasus, keluarga yang masuk dalam kategori miskin terpaksa untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan keluarga yang lebih kaya sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan finansial atau mencari kehidupan yang lebih baik bagi anak perempuannya. Nah, perkawinan anak perempuan yang dipaksakan karena kemiskinan seringkali melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Keluarga miskin mungkin menganggap perkawinan sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi atau sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarganya. Namun dalam proses tersebut, anak perempuan kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan, karir, atau tujuan pribadi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa anak perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, dan kebebasan dalam membuat pilihan hidup mereka. Yang kedua, ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat memperburuk kemiskinan dan mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan peluang yang merata. Dalam banyak kasus, keluarga yang masuk dalam kategori miskin mungkin merasa terpaksa menikahkan anak mereka dengan keluarga yang lebih kaya sebagai upaya untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan peluang yang dianggap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut. Dalam masyarakat yang tidak setara, sumber daya seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, dan modal ekonomi tidak didistribusikan secara merata. Keluarga yang masuk dalam kategori miskin mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya tersebut. Sementara keluarga yang lebih kaya memiliki akses lebih mudah. Nah, yang ketiga ada konsep investasi dalam manusia yang ditekankan oleh Amartya Sen juga relevan dalam konteks pernikahan dini di Lombok.
Investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Dengan memprioritaskan investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, keluarga di Lombok dapat membantu anak-anak mereka untuk mengembangkan potensi penuh mereka, meningkatkan kesempatan kerja, dan secara bertahap keluar dari kemiskinan, sehingga mengurangi kecenderungan terjadinya pernikahan dini yang dipicu oleh faktor ekonomi. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Amel. Selanjutnya ada kesimpulan yang kami dapatkan dari analisis di atas bahwa kemiskinan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya pernikahan dini di Lombok. Kemiskinan membatasi kemampuan individu, terutama anak perempuan, untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, keluarga miskin seringkali menikahkan anak perempuan mereka dengan keluarga yang lebih kaya, dengan harapan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang. Dalam hal ini seharusnya pemerintah dapat mendukung program-program pemberdayaan remaja, baik melalui penyediaan pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, atau peningkatan akses pasar untuk produk handmade mereka. Selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Adias. Oke, kita sudah sampai di bagian yang terakhir, yaitu bagian saran. Nah, terdapat beberapa hal yang kami sarankan, yaitu pemerintah harus campur tangan dalam menumpas kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Nah, bentuk penumpasan ekonomi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberdayaan, sehingga remaja dapat membangun karir yang lebih baik di masa depan, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada pernikahan dini. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Masiyah dan Siti Robiatul Adawiyah tentang pemberdayaan remaja melalui keterampilan produk handmade, menunjukkan kesuksesan serta memberi dampak positif sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Demikian presentasi dari hasil analisis kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.